Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah waliyyus shalihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita membaca kumpulan hadits-hadits tentang hukum-hukum fikih yang dikumpulkan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, di mana hadits-hadits ini yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Kita masih dalam bab al-istitabah. Bab al-istitabah, membersihkan, berbersih dari najis, dari kotoran. Demikian pula adab-adab dalam buang hajat. Ini semua disebutkan dalam bab al-istitabah. Taib. Sekarang hadits yang berikutnya dari Anas bin Malik. Qala rahimahullahu taala an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan mimma'in wa anazatan fayastanji bil ma'i wal anazatu al harbatu shaghirah wal idawah ina'un shaghirun min jildin. Taib, hadits yang berikutnya masih menyangkut permasalahan tata cara atau adab-adab bersuci dari najis. Kata penulis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa beliau berkata, kana Rasulullah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk al-khala, yadkhulu al-khala. Al-khala sudah kita sebutkan, makanul ghaid, tempat buang air. Tempat buang air. Maka kata Anas, fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan. Maka saya dan budak atau anak kecil seumuran saya, nahwi. Ini kan Anas masih anak-anak. Dan beliau pembantu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, ya, ibu beliau Ummu Sulaim radhiyallahu anha datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibahkan anaknya. Itu Anas bin Malik. Ibunya mengatakan, kamu, ya, saya bawa kamu kepada Nabi SAW. Maka ibunya datang kepada Rasul SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ini anak saya. Biarkan dia berkhidmat kepadamu. Maksudnya biarkan dia jadi pembantu, disuruh-suruh, terserah. Maka beliau hidup bersama Nabi 10 tahun. Dan beliau sahabat termasuk yang paling banyak haditsnya dari Nabi SAW wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita bahwa orang tua, ya, ketika dia ingin anaknya menjadi orang yang baik, ingin menjadi anaknya ingin menjadi anak yang soleh, maka dia melihat yang mana maslahat, yang mana ini kebaikan untuk anaknya, dunia dan di akhiratnya. Seperti yang dilakukan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ya,
dia berikan kepada Nabi anaknya. Ya. Dia hidup bersama Nabi, menjadi pembantu Nabi, dan Nabi terima. Dan subhanallah dia mendapatkan kebaikan yang besar. Ya. Anas bin Malik itu menemani Nabi ketika safar, menemani Nabi ketika hadar, tidak safar. Bahkan kadang menemani Nabi ketika tidur. Itulah Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sampai Nabi doakan, Allahumma barik fi malihi wa auladihi. Ya Allah, berkahilah, berikanlah berkah kepada Anas bin Malik dalam harta dan anak-anaknya. Dan doa Nabi dikabulkan. Anas bin Malik ini anaknya banyak. Bahkan disebutkan bahwa anaknya Anas bin Malik semua ahlul hadits. Ya, semuanya ahlul hadits. Taib. Di sini Anas bin Malik mengatakan, saya membawa idawah. Jadi beliau bawa idawah dan anak seperti beliau juga umurnya, sebab beliau mengatakan di sini gua gulamun nahwi. Gulam itu kadang dimaknakan budak, tapi dia kecil, anak-anak itu gulam. Jelas ya? Jadi Anas bin Malik dan ada juga gulam bersama dia membawa idawah. Apa itu idawah? Penulis jelaskan, idawah itu adalah ina'un saghirun min jildin, bejana kecil yang terbuat dari kulit, berisi air. Ya, berarti semacam kendi begitu. Ya, bejana, tapi dari kulit. Wa anazah, dan Anas membawa anazah. Apa itu anazah? Penulis jelaskan, anazah adalah al-harbatus saghirah, tongkat kecil. Kayu. Maka kata Anas, fayastanji bilma, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam istinja, atau kalau kita bahasakan cebok, membersihkan dari najis dengan air. Dengan air. Baik, hadits ini dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala untuk menjelaskan satu pembahasan, yaitu beliau ingin mengisyaratkan bahwa boleh seseorang mencukupkan diri dari istijmar. Istijmar sudah lewat, disinggung oleh penulis ketika beliau bawakan hadis tentang wudu. Ya kan, istijmar membersihkan badan kita dari najis dengan batu. Masih ingat? Syaratnya ada berapa? Pertama syaratnya apa? Tidak boleh kurang dari 3 batu. Jelas? Yang kedua, batunya harus batu besar. Harus licin. Harus ganjil. Iya. Ganjil, dan kan sudah wa idza stajmar falyutir. Sudah haditsnya. Waduh, bahaya ini. Jangan sampai belajar sudah pulang selesai lupa lagi. Iya kan? Nabi mengatakan wa man istajmara falyutir. Sudah lewat haditsnya. Siapa yang beristijmar, yaitu cebok dengan batu, hendaknya ganjil. Itu perintah dari Nabi. Syarat kedua, kalau sudah ganjil tidak boleh kurang dari 3, 5, 7. Kemudian ketentuan lainnya, tidak boleh beristijmar dengan kotoran hewan yang sudah kering. Birrausa, dilarang oleh Nabi. Demikian pula tulang, tidak boleh. Karena itu makanan, kata Nabi SAW, itu makanan saudara kalian dari kalangan jin. Jelas ya? Nah, itu sudah. Nah, sekarang beliau bawakan hadits ini untuk menjelaskan bahwa boleh kita pakai air, tidak harus pakai batu. Paham? Ya, itu tujuannya. Maka kata Anas di sini, fayastanji bilma. Saya melihat Nabi SAW beristinja. Makanya sudah jadi bahasa Indonesia tinja. Ya kan? Dia ambil bahasa Indonesia tinja, istinja. Istinja artinya membersihkan diri dari tinja itu. Ya. Hanya kadang memang orang Indonesia mengambil bahasa Arab
kadang diambil bahasa Arab itu tetapi digunakan pada bahasa Indonesia lain tempatnya. Seperti itu biasa. Taib. Ya, jadi di sini terdapat beberapa faidah. Yang pertama, ya bolehnya seseorang mengambil pembantu. Boleh. Entah itu dia gaji, tinggal di rumahnya, bantu dalam pekerjaan rumahnya, boleh. Ya, jelas ya. Sebagaimana Nabi SAW pernah didatangi oleh Fatimah, anaknya. Ya, karena capek di rumah kerja. Ya. Maka datang kepada Nabi SAW supaya dijadikan pembantu. Ya, memang itu dalam Arab, dalam kebiasaan mereka itu boleh, hal yang boleh. Ya, selama ya dihindari hal-hal yang diharamkan, seperti misalnya kalau jadi pembantu, ya, jangan ada ikhtilat. Ya. Walaupun misalnya pembantu yang datang bukan mahramnya, tidak ada masalah. Yang jelas dia hindari sebisa mungkin. Jelas ya? Tidak ada masalah. Atau bisa juga pembantunya tidak harus di rumahnya tinggal. Dia buatkan rumah sendiri di luar, ya. Sebab pembantu itu kan tidak harus pembantu rumah tangga yang di dalam rumah, bisa sopir, bisa mengurus halaman, berarti dia cuma di luar. Ya. Jelas ya? Itu boleh. Sebagaimana Nabi SAW punya khadim. Ya, punya khadim. Khadim itu pembantu. Pembantu beliau Anas bin Malik. Ya. Ada juga pembantu beliau sahabat yang mulia Rabi'ah Ibnu Ka'ab Al-Aslami. Itu juga ya, sahabat yang muda. Ya, Rabi'ah Ibnu Ka'ab Al-Aslami. Ya, dan itu Nabi SAW kalau kebiasaan beliau ketika melihat ya, pembantu beliau seperti Anas bin Malik, ya, rajin, ya, bersungguh-sungguh, itu Nabi SAW suka membalas kebaikan, ya. Karena dalam hadits Nabi SAW bersabda, "Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Siapa yang telah berbuat baik kepadamu, fakafi'uhu, balas kebaikan itu. Ya. Kalau kamu tidak bisa balas dari sisi harta dengan harta benda, Nabi jelaskan balas dengan doa. Ya. Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami juga khadim beliau, pembantu beliau, pernah bercerita bahwa pada malam hari saya bermalam bersama Nabi. Maka Nabi meminta untuk dibawakan air. Fa'ataituhu, maka saya datang kepada Nabi membawa air itu, dan beliau menyelesaikan hajatnya. Faqala li salni, maka Rabi'ah mengatakan, tiba-tiba Nabi mengatakan, "Wahai Rabi'ah, minta. Apa yang kamu minta saya kabulkan." Nah, ini bentuk ingin membalas kebaikan, sebab dia lihat pembantunya ini rajin, apalagi anak muda punya semangat. Ya. Salni, minta. Apa yang kau minta saya beri. Ya. Maka dia tidak minta apa-apa. Ya. Perhatikannya himmah sahabat, semangat yang tinggi dari sahabat. Dia dalam keadaan masih muda, belum menikah. Ya. Nabi sudah bilang, apa yang kau minta saya kasih. Mungkin kalau dia bilang saya mau menikah, Rasulullah, saya carikan kau wanita. Tapi bukan itu yang dia minta. Rabi'ah meminta, as'aluka murafaqataka fil jannah. Saya meminta ya Rasulullah, kita dekat di dalam surga. Ya. Dia tidak minta yang lain. Dia tidak minta jubah atau pakaian atau. Ya. Saya meminta kedekatan kita di surga. Karena kita dekat di dunia seperti ini. Ya. Saya ingin kedekatan ini, ya, terus sampai ke surga. As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya. Tapi Nabi mengatakan, iya, fa'inni bikasratis sujud. Bantu saya. Kalau kamu minta itu, tapi bantu saya dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, kalau kamu masuk surga, ya, tempuh usaha. Perbanyak sujud kepada Allah. Itu perbanyak salat, perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia ingin berjumpa dengan Allah, dia cinta Allah Subhanahu wa taala, dia merindukan Allah Subhanahu wa taala, falyamal amalan shalihan, beramal amalan salih. Dan jangan pernah berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kalau ingin masuk surga. Kata Nabi, bantu saya. Kalau kita mau dekat di dalam surga, bantu saya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadits ini juga terdapat dalil bahwa hendaknya seorang itu selalu membersihkan dirinya dari kotoran najis. Kotoran najis. Beliau di sini membersihkan dirinya dengan air. Dan ini yang afdal. Disebutkan oleh ahli fikih bahwa afdalnya dia bersihkan dengan air. Misalnya ada batu, ada air. Dua-duanya boleh dia pakai, maka afdalnya dengan air. Sebab itu yang paling membersihkan. Kalau misalnya ada batu, ada air, dia pakai batu boleh. Boleh dia pilih batu, silahkan. Jelas ya? Boleh juga dia pilih air. Tetapi sebagian ulama menganggap makruh kalau dia gabungkan. Dia pakai batu dulu, baru dia cebok lagi dengan air. Itu makruh. Bahkan ada yang mengatakan itu termasuk perkara yang takalluf, memberatkan diri. Ya. Bahkan ada yang mengatakan sampai tidak diperbolehkan, karena tidak pernah ada contoh dari Nabi menggabungkan itu. Yang sudah lewat haditsnya Nabi pakai batu, ini Nabi pakai air. Jelas ya? Kemudian dalam hadits ini juga terdapat dalil, terdapat ilmu bahwa hendaknya kita selalu menjaga aurat ketika buang air, dimanapun kita berada. Ya, misalnya kita lagi keluar, tidak buang air, buang hajat di rumah, cari tempat buang hajat yang menutup diri. Toilet. Jelas ya? Dari sisi mana? Sebab dalam hadits ini beliau bawa idawah dan anazah. Anazah itu tongkat. Untuk apa tongkat ini? Disebutkan dalam riwayat, ditancapkan tongkat ini kemudian ditutup oleh kain. Paham maksudnya? Ditancapkan tongkat ini kemudian ditutup beliau dengan kain oleh para sahabat. Itu gunanya. Itu apa tongkat? Tongkat air, tongkat dengan air. Itu untuk menutup diri. Ya, sebab dimaklumi bahwa di zaman para sahabat kan padang pasir. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW selalu menjaga adab ini. Dalam riwayat yang lain, ketika tidak ada betul sama sekali untuk menutup diri, kata sahabat, "Idza dzahabal madhhab istab'ada." Kata sahabat, Nabi kalau mendatangi atau mau buang hajat, Nabi menjauh dari kami. Menjauh. Supaya tidak ada yang lihat. Faham? Itu menunjukkan bahwa Nabi selalu menjaga. Walaupun para sahabat, walaupun Anas bin Malik sendiri yang menemani Nabi SAW. Ya, karena batasan aurat laki-laki di depan laki-laki yang lain itu ada batasannya. Ada batasannya. Jelas ya? Taib. Kemudian di dalam hadits ini juga terdapat kehidupan Nabi SAW, zuhud beliau, bagaimana kesederhanaan beliau. Jelas ya? Bagaimana beliau SAW juga membuang hajat, butuh bantuan, butuh sesuatu. Ini menunjukkan beliau hal yang menunjukkan beliau sangat sederhana, zuhud, wara. Kemudian dalam hadits ini juga terdapat semangat para sahabat untuk memberikan pelayanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkhidmat kepada orang-orang saleh, membantu mereka. Dan mereka lebih senang seperti ini. Bahkan kadang mereka tidak disuruh.
Bahkan ketika Nabi berwudu itu dalam riwayat nanti akan ada haditsnya. Ya, ada yang mengambil percikan wudunya Nabi, ada yang ya sebab memang ya, berberkah. Makanya beliau senang, para sahabat senang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga beliau, ya, menemani beliau ketika safar, ketika tidak safar. Ya, memang mereka mengharapkan kebaikan. Ya, bahkan yang berpisah saja dengan Nabi itu kadang ya, meneteskan air mata. Sebagaimana Mu'adz bin Jabal. Pernah dengar kisahnya Mu'adz bin Jabal ketika diutus ke Yaman? Ya. Pada waktu itu ketika beliau ingin berdakwah ke Yaman. Ya. Setelah beliau berikan tausiah dulu kepada Mu'adz, berikan wijangan kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, yang kamu datangi ini Mu'adz, tempat Yaman ini ahlul kitab yang banyak, Yahudi dan Nasrani. Maka falitakun awwal ma tad'uhum ilaih, yang paling pertama engkau ajak mereka adalah syahadat alla ilaha illallah, untuk bersyahadat. Ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mentaatimu, itu mereka sudah mengucapkan syahadat, fa'alimum annallaha aftarada 'alaihim 5 salawat, bahwa Allah wajibkan kepada mereka salat 5 waktu dan seterusnya. Ya, Mu'adz bercerita, tapi ini tidak ada dalam Sahihain yang disebutkan hadits yang dalam kitab Tauhid yang sering kita dengar. Ini di luar Sahihain riwayatnya, tambahannya. Kata Mu'adz bin Jabal, pada waktu itu saya yang di atas himar, Nabi yang menarik keledainya. Ini diantar Mu'adz untuk berpisah. Ya, sambil dinasihati Mu'adz di atas, Nabi yang tarik keledainya. Ini sudah mau berdakwah. Ya. Maka ketika mau berpisah, Nabi SAW mengatakan kalimat terakhir kepada Mu'adz bin Jabal. Inna awlan nasibi al-muttaqun man kanu haitsu kanu. Kata Nabi SAW kepada Mu'adz, ingatlah wahai Mu'adz, bahwa orang yang paling berhak bersamaku pada hari kiamat adalah orang-orang yang bertakwa. Man kanu haitsu kanu. Siapapun mereka dan dimanapun mereka berada. Kalimat ini sudah ada firasat bahwa ini pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir. Maka Mu'adz menangis di situ, meneteskan air mata. Dan ternyata betul. Ketika Mu'adz pulang dari Yaman berdakwah, sebab beliau tinggal di Yaman bertahun-tahun, beliau pulang, ya, beliau hanya mendapatkan kuburannya Nabi. Tidak bertemu dengan Nabi lagi. Ya. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum betul-betul tahu posisi Nabi, tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah mereka, itu sangat berharga bagi mereka. Tidak mau kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang wanita bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau kami ingin bertanya, esok kamu tidak ada lagi." Perhatikan ya, kalau kamu sudah tidak ada, sekarang siapa yang kami tanya? Kata Nabi SAW, tanya Abu Bakar As-Siddiq, kalau saya sudah tidak ada. Baik. Maka ini beberapa faedah ya dari hadits Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan kesimpulannya, intinya hadits ini untuk menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membersihkan dirinya dari sisa-sisa kotoran buang hajat dengan menggunakan air. Dengan menggunakan air. Nah, ada faedah lagi yang lain. Hendaknya di sini kita mengambil faedah, hendaknya seorang muslim ketika ingin membuang hajat, ya, ingin membuang hajat, hendaknya mempersiapkan sesuatu. Ya. Makanya kalau mau buang hajat, kerannya putar dulu. Ya, persiapkan, periksa dulu airnya. Ada tidak airnya? Jangan sudah keluar, putar, embernya kosong, tidak ada air. Nah, ini yang repot kalau begini nih. Jelas ya? Ini kita ambil fikih di sini. Nabi sebelum buang hajat, belum minta dulu didatangkan air. Oh, ya, siapkan memang air. Siapkan ini, siapkan itu. Ya. Perhatikan ya. Ini fikih. Nah, kita juga seperti itu, ingin ya putar. Ya.
isi ember. Ya, sudah buang hajat. Kemudian hadis yang berikutnya dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Kata beliau, an Abi Qatadah Al-Harits ibn Rib'i Al-Ansari. Ini sahabat masyhur dengan kunyahnya ya, Abu Qatadah. Masyhur dengan kunyah beliau Abu Qatadah, namanya Al-Harits ibnu Rib'i Al-Ansari, berarti dari Madinah. Radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul wa la yatamassah minal khala biyaminihi wa la yatanaffas fil ina. Kata Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminih wa huwa yabul. Janganlah salah seorang di antara kalian memegang, yumsik itu artinya menahan. Menahan. Innallaha yumsikus samawati an tazula. Dalam Al-Qur'an Allah yumsik, menahan langit itu agar tidak jatuh ke bumi. Allah yang menahannya. Nah, makanya ada dalam puasa imsak. Iya. Amsaka yumsiku imsak. Imsak artinya menahan. Sudah imsak. Maksudnya apa? Menahan dari apa? Hah? Menahan dari? Sudah imsak, berarti sudah menahan dari apa? Makan dan minum. Itulah imsak. Ya. Nah, sekarang hanya salahnya sekarang dibedakan waktu adzan, waktu imsak. Imsak itu artinya menahan. Nah, menahan kita itu ketika adzan, sudah adzan imsak. Ya. Waktu adzan, waktu imsak dipisahkan. Ya. Padahal itu waktu imsak, waktu tidak boleh lagi makan dan minum. Padahal belum adzan. Waktu imsak itu menahan ketika datang azan. Waktu salat masuk. Ya, jadi kata Nabi SAW, jangan kalian menahan, maksudnya memegang zakarah, kemaluannya dengan tangan kanannya, wa huwa yabul, ketika dia buang air kecil. Jadi jangan dia tahan kemaluannya dengan tangan kanannya. Ini larangan. 1. Wala yatamassah minal khala biyamini. Dan jangan dia mengusap dari khala, dari bekas buang air kecilnya atau buang air besarnya. Itu jangan dia cebok dengan tangan kanannya. Ya, tamassakan artinya mengusap. Ya, orang cebok kan mengusap. Entah itu buang air kecil diusap kemaluan atau buang air besar mengusap juga, ya kan? Ya, bohong kalau antum tidak mengusap. Pasti mengusap. Ya, itu ya tamassah. Jelas ya? Dilarang dengan tangan kanan. 2. Wala yatanaffas fil ina, dan jangan dia bernafas di dalam gelas kalau minum. Ya, subhanallah, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita beberapa adab yang mulia. Beberapa adab. Yang pertama, terdapat faidah larangan memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika buang air kecil. Kalau buang air besar kan jelas. Nah, sekarang ini kita bahas buang air kecil. Dilarang memegang tangan kanan. Dilarang memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika buang air kecil. Sekarang saya tanya. Setelah itu Nabi mengatakan, dan jangan cebok memegang kemaluan dengan tangan kanan pula. Dilarang memegang kemaluan dengan tangan kanan, dilarang cebok mengusap kemaluan dengan tangan kanan. Paham? Saya tanya dulu antum semua di sini, laki-laki. Kalau buang air kecil pakai apa? Cebok pakai apa? Pakai air. Hah? Pegang kemaluan pakai tangan apa? Cebok pakai tangan apa? Tangan kiri apa? Pegang kemaluan? Kalau antum pegang kemaluan dengan tangan kiri, berarti cebok pakai tangan kanan, dilarang. Balik.
Antum mau pegang tangan kanan kemaluan, coba dengan tangan kiri. Dilarang pegang tangan kemaluan dengan tangan kanan. Saya tanya dulu semua ini. Lagi-lagi selama ini kencing pakai apa? Tangan apa dipegang? Hah? Coba ini. Coba. Pakai tangan kanan timba. Berarti tidak dipegang kemaluan. Hah? Bagaimana? Perhatikan dulu ini fikih ini. Selama ini bagaimana jangan sampai kita salah-salah selama ini. Jelas ya? Baik, sekarang kita tinggalkan dulu kencing sebentar. Sekarang permasalahan yang lebih rumit, bagaimana kalau tidak ada air? Kita pakai batu. Kita pakai batu di hutan, di gunung, tidak ada air, kita pakai batu. Sekarang mau pegang kemaluan pakai tangan apa? Tangan kiri. Batu pakai tangan kanan. Coba pakai tangan kanan, dilarang. Paham maksudnya? Mau balik lagi, batu pakai tangan kiri, pegang kemaluan pakai tangan kanan, dilarang juga. Bahaya ini semua ini. Nabi SAW, perhatikan ya, ini fikih ya. Dan subhanallah, Imam Nawawi rahimahullah taala memberikan beberapa jawaban di sini. Tapi perhatikan ya, fikih ya, kedalaman ilmu para ulama. Sampai Imam Nawawi memberikan jalan keluar. Ya. Kalau dia pakai batu misalnya, dia taruh batunya di tempat yang tinggi, kemudian dia pegang tangannya dan kemaluannya dengan tangan kiri. Dia gosok-gosok. Jangan dia pegang dengan tangan kanannya. Faham? Itu jalan keluar yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Ya. Berarti demikian pula kalau buang air kecil, pegang kemaluan dengan tangan kiri, ya digosok di mana? Tapi ini sebenarnya permasalahan yang sangat takalluf, sangat memberatkan. Padahal kalau kita lihat, perhatikan ya, ini saya sendiri faedah saya dapatkan ini dari guru kami Syekh Abdul Rahman rahimahullah, Faqihul Yaman. Beliau sebutkan faedah ini. Ternyata simpel sekali permasalahannya. Kata Nabi SAW, perhatikan haditsnya. Nabi SAW bersabda, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Maka coba lihat yang punya terjemahan hadits. Janganlah dia pegang kemaluannya dengan tangan kanan wa huwa yabul. Dia dalam keadaan buang air. Jelas? Berarti dilarang pegang kemaluan itu dengan tangan kanan ketika buang air, bukan ketika cebok. Sekarang cebok buang air itu tidak. Sudah berhenti. Faham? Sudah berhenti kan? Dilarang pegang kemaluan dengan tangan kanan wa huwa yabul ketika dalam keadaan buang air. Berarti ketika ya masih keluar air mancur, tidak boleh pegang kemaluan dengan tangan kanan, dengan tangan kiri. Nah, ketika cebok, ya. Ketika cebok, cebok dengan tangan kiri. Cebok dengan tangan kiri. Pegang kemaluan dengan tangan kanan, Ustaz, tidak apa-apa. Karena saya sudah tidak antum sudah tidak buang air kecil lagi, selesai. Paham? Sekarang saya tanya, ada tidak larangannya dilarang pegang kemaluan? Kalau gatal dengan tangan kanan, tidak mengapa. Kan begitu. Larangan pegang kemaluan dengan tangan kanan adalah ketika apa? Buang air. Sementara buang air. Tapi kenapa antum kalau ditanya bingung? Tadi kebingungan semua. Sudah ya? Paham? Baik. Larangan kedua. Demikian pula ketika, sebelum kita berpindah ke larangan kedua, demikian pula ketika pakai batu. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan dalam ketika menjelaskan hadits ini, dia pegang batu dengan tangan kanannya. Dia pegang batu dengan tangan kirinya. Jelas ya? Kalau selesai buang air, dia cebok dengan tangan kirinya. Dia pegang dengan tangan kanannya, tidak ada masalah. Ya. Cara yang kedua, kalau dia mau pegang kemaluan dengan tangan kiri, pegang batu dengan tangan kanan, tapi yang dia gerakkan bukan tangan kanannya, yang dia gerakkan dengan tangan kirinya, pegang kemaluan. Itu jalan keluar yang kedua, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kalau pakai batu. Jelas? Ya jangan dia gerakkan batunya. Nah. Jelas ya? Baik. Kemudian larangan yang kedua, kata Nabi, wala yatamassah minal khala biyamini, dan jangan dia bersihkan itu, yatamassah, mengusap dengan tangan kanannya. Ini juga dilarang.
Nah, ini tadi larangan yang kedua, yaitu larangan cebok dengan tangan kanan. Dengan tangan kiri, dan ini berlaku untuk wanita juga, perempuan. Ketika dia membersihkan dari buang air kecil, buang air besar dengan tangan kiri. Tidak boleh, haram ya. Ini bukan permasalahan makruh atau tidaknya, ini haram. Walaupun ulama kebanyakan jumhur mengatakan ini larangan karaah atau tanzih, makruh saja. Dalam artian kalau dia pengen tangan boleh. Ini pendapat yang tidak kuat. Walaupun pendapat kebanyakan ahli fikih, kebanyakan ulama. Larangan ini bermakna haram. Kembali kepada asalnya, larangan. Kalau ada larangan dalam Al-Quran, larangan dalam hadits bermakna apa? Haram. Kecuali ada pemalingannya, ada memalingkan dia dari makna haram, yaitu Nabi pernah melakukannya. Nah, baru turun hukumnya. Berarti makruh. Larangan yang dimaksud adalah bermakna makruh, yaitu kalau ditinggalkan dapat pahala, dilakukan tidak mengapa. Itu kalau Nabi pernah lakukan. Ya. Jelas ya? Saya sering contohkan seperti Nabi melarang apa? Buang air kecil dalam keadaan berdiri. Iya, Nabi larang dalam hadis. Sampai Aisyah mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi pernah kencing berdiri, kadzab, dia pembohong. Kata Aisyah, karena Aisyah tidak pernah melihat sekalipun Nabi SAW kencing dalam keadaan berdiri. Tapi Hudzaifah bin Yaman, kata beliau radhiyallahu anhu, saya melihat Nabi kencing berdiri di tempat sampah. Beliau berdiri. Kata para ulama, ucapan Hudzaifah bin Yaman lebih diambil, lebih didengar. Kenapa? Karena ada tambahan ilmu untuk Aisyah yang beliau tidak tahu. Aisyah di rumah ya dia wajar kalau beliau mengatakan, siapa yang mengatakan Nabi kencing berdiri, pembohong. Karena beliau radhiyallahu anha tidak pernah melihat itu. Hudzaifah ada ilmu yang mungkin Aisyah tidak mengetahui itu di luar. Hudzaifah melihat, berarti boleh. Nah, makanya ulama mengkompromikan dua hadits ini, dan itu yang mesti kita lakukan. Dan ingat ya bahwa dalam Al-Quran atau dalam Sunnah itu sebenarnya tidak ada yang kontradiksi, tidak ada yang bertentangan, tidak ada yang bertolak belakang. Hanya pemahaman kita saja yang belum sampai bagaimana menjawab ini. Faham? Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya datang dari selain Allah, Al-Quran dan hadits itu, sebab hadits juga dari Allah ya, wahyu. Kata Allah, seandainya datang dari selain Allah, maka akan kalian dapatkan perselisihan yang banyak, pertentangan yang banyak. Apa maksudnya ayat itu? Karena Al-Quran datang dari sisi Allah, maka tidak ada pertentangan. Demikian pula syariatnya, seluruhnya jelas, tidak ada pertentangan. Terus Ustaz, kadang ada hadits, ya, seakan-akan kontradiksi. Itu pemahaman kita saja. Semua bisa dijawab kok. Ya. Sampai Ibnu Khuzaimah mengatakan, bawakan semua ayat-ayat hadits kepada saya. Yang kalian anggap kontradiksi, saya jawab semuanya. Bawa ke sini. Ya. Jelas? Seperti ini, misalnya Nabi larang kencing berdiri, Nabi lakukan. Kalau kita mengatakan haram, berarti kita buang hadits yang satu, yang Nabi pernah melakukan itu. Kalau kita katakan juga boleh secara mutlak, loh, ini larangan ini kita mau kemanakan? Nah, digabung. Larangan ini bermakna makruh. Paham? Bermakna makruh, tidak sampai ke tingkatan haram. Makruh, maksudnya apa? Kalau kita kencing duduk, dapat pahala. Berdiri tidak mengapa. Jelas ya? Itu untuk agar kita amalkan dua ini. Baik. Kemudian larangan yang terakhir disebutkan dalam hadits ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yatanaffas fil ina." Jangan dia bernafas di dalam gelas. Ini terdapat larangan bernafas ketika minum. Ya, bernafas di dalam gelas. Dalam riwayat di luar Sahihain, Nabi perintahkan sahabat ketika minum, hendaknya kamu bernafas 3 kali. Hendaknya kamu bernafas 3 kali. Bagaimana caranya Nabi jelaskan? Abin fika minal ina. Jauhkan mulutmu dari gelas itu. Baru bernafas, baru minum lagi. Nabi perintahkan dia hendaknya kamu lakukan 3 kali. Kalau kamu mau. Tapi itu tidak harus 3 kali. Bisa juga dia berminum misalnya. Kemudian dilepas. Sekali dia bernafas, dia minum lagi, kemudian dia letakkan gelasnya. Itu boleh. Yang jelas dilarang bernafas di dalam gelas ketika minum. Kata para ulama, terlebih lagi ketika
minuman kita itu kita tahu akan diminum oleh orang lain. Makanya ada riwayat dalam hadits Nabi melarang minum dalam cerek. Dilarang minum dengan cerek. Dalam hadits disebutkan, ya jadi ya itu tergantung kebiasaan uruf ya di sebagian tempat. Jadi kalau ada misalnya tempat air atau wadah air minum yang di situ orang minum banyak, mengambil gelas, minum di situ, itu tidak boleh kita minum dari itu. Paham ya? Ada larangannya dalam hadits. Ya. Nabi perintahkan janganlah kamu minum seperti itu. Ya. Hikmahnya ya karena banyak yang minum di situ. Misalnya cerek ya, yang biasanya penutupnya itu. Ya, orang ambil gelas dia datang sini, saya tos. Dia ambil cerek dia minum, itu tidak boleh. Ya. Dari sisi adab juga kurang bagus pandangan manusia. Itu minum orang pakai gelas semua dia pakai ya, kayak trompet minum. Hah? Itu tidak boleh. Nah, itulah hikmahnya. Jelas ya? Nah, kalau dia minum dengan gelas, jangan bernapas di dalam gelas. Dilarang oleh Nabi SAW. Ini juga larangannya, kata sebagian ulama, larangan bermakna haram. Ya, walaupun kebanyakan ahli fikih berpendapat larangan sini katanya makruh saja. Dalam artian, kalau dia bernapas tidak mengapa. Tapi ini pendapat yang tidak kuat. Ya. Larangan Nabi ini bermakna haram. Ya. Taib. Kemudian dalam hadis ini juga, ya, ketika Nabi melarang 3 ini, kita dapat faedah bahwa Nabi SAW ya, selalu mengajarkan kita hal-hal yang menjaga kesehatan. Ya. Selalu mengajarkan kita hal-hal yang sehat. Ya. Sebab memang itu kaidah dasar dalam syariat. Dari maqasidus syariah. Dari maksud pensyariatan. Bahwa syariat Islam datang mengajarkan kita yang bersih-bersih. Karena Nabi bersabda, At-tuhur syatrul iman. At-tuhur syatrul iman. Kebersihan adalah sebahagian dari iman. Ya, bahkan kata Nabi syatru, sebahagian dari iman. Bukan bagian tapi sebahagian iman itu kebersihan. Ya, coba lihat salat. Kita berwudu dulu, junub mandi, wanita haid mandi. Ya. Ya kan? Ya. Taib. Ya, kita selesaikan hadis dalam bab isi taubat. Saya ada waktu beberapa menit. Hadis terakhir dalam bab ini kata penulis rahimahullahu taala, An Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma annahu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqabrain faqala innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul wa amma al-akharu fakana yamshi bin namimah fa akhadha jaridatan rutbatan fashaqqaha nisfain fagharaza fi kulli qabrin wahidah faqalu ya Rasulullah lima fa'alta hadha qala la'allahu yukhaffif anhuma ma lam yaybasa. Kata Anas Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di antara 2 kuburan. Qabrain, 2 kuburan. Faqala, maka Nabi tiba-tiba berkata, innahuma la yu'adzaban. Penghuni kubur ini, 2 orang ini la yu'adzaban, sedang disiksa. Kemudian kata Nabi, wa ma yu'adzabani fi kabirin. Mereka tidak disiksa karena perkara yang besar, karena perkara yang berat, bukan. Ya. Maksudnya perkara yang mudah, enteng. Nabi jelaskan, amma haduhuma, adapun yang satu, fakana la yastatiru minal baul. Dia tidak yastatiru, menutup dirinya ketika buang air kecil. Paham? Ini yang pertama, disiksa karena itu. Yang kedua, wa ammal akhir, adapun yang satunya disiksa, fakana yamshi bin namimah, karena dulu dia ketika hidup dia mengadu domba, namimah. Yamshi artinya berjalan di muka bumi dengan namimah. Iya. Ini yang disebutkan dalam hadis yang lain, al-qalah. Al-qalah itu memindahkan ucapan dari A ke B, B ke A supaya bertengkar.
Maka kata Ibn Abbas, fa akhadha jaridatan Utbah ketika mendengarkan siksaan dua orang ini yang di dalam kubur, kata Ibn Abbas, Nabi mengambil jaridah, pelepah kurma yang kering. Yang basah, Utbah. Yang basah. Fasyaqqaha nisfain, Nabi membelah menjadi dua, memotongnya menjadi dua. Fagharaza, maka Nabi tancapkan fi kulli qabrin wahidah, di setiap kuburan satu batang. Nah, sebab asalnya satu, tapi Nabi potong jadi dua, masing-masing ditancapkan ke dua kubur tersebut. Faqalu, maka sahabat yang ada di situ bertanya, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa kamu melakukan itu? Maka Nabi menjawab, la'allahu yukhaffif anhuma ma lam yaibasa, semoga Allah meringankan siksaan mereka berdua selama batang ini tidak kering. Selama batang ini tidak kering. Ya. Maksud penulis membawakan hadits ini dalam bab istitobah kira-kira apa? Saya sudah terjemahkan tadi. Kira-kira apa tujuannya? Untuk menjelaskan wajibnya apa? Wajibnya menutup diri ketika buang air. Ya. Tidak boleh memperlihatkan aurat. Baik, dalam hadits ini terdapat beberapa faedah. Yang pertama, Nabi SAW di sini mendengarkan siksaan untuk dua penghuni kubur tersebut. Maka di sini terdapat pembahasan akidah, bahwa akidah ahli sunnah menetapkan bahwa adanya siksa di dalam kubur dan adanya kenikmatan di dalam kubur. Ini sepakat para ulama, bahkan mereka jadikan ini landasan pokok dalam akidah. Tidak boleh diselisih. Kenapa? Karena ini adalah rangkaian bagian dari beriman kepada hari akhirat, hari kiamat. Dan ini dari rukun iman yang 6. Engkau beriman kepada antumina bil yaumil akhir. Engkau beriman kepada hari akhirat. Apa konsekuensi beriman kepada hari akhirat? Kalau kita mengaku beriman kepada hari akhirat, yaitu beriman kepada fase-fase atau kejadian setelah kematian. Kita imani semuanya. Hari berbangkit, adanya timbangan pada hari kiamat, telaga pada hari kiamat, surga dan neraka. Ini semua rangkaian beriman kepada hari akhirat. Yang paling pertama adalah alam barzakh, setelah kematian. Kata Nabi bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Alam kubur adalah tingkatan pertama atau fase pertama menuju akhirat. Fase pertama menuju akhirat. Ini semua diimani. Makanya di sini terdapat bantahan bagi orang-orang yang menolak adanya siksa kubur. Jelas ya? Ini dari orang-orang Mu'tazilah, Asy'ariyah menolak ini. Kenapa? Karena mereka sudah punya landasan. Mereka sudah punya dasar akidah, yaitu apa? Mendahulukan akal daripada nakal, mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada ayat, ada hadits yang mereka anggap bertentangan dengan akal sehat mereka, yang mereka anggap akal sehat, maka mereka tolak. Ini landasan akidah mereka. Mu'tazilah, Asy'ariyah, Jahmiyah, semua sama. Filsafat, semua begitu. Jadi kalau ada Al-Quran, ada hadits, tunggu dulu. Bisa masuk akal? Kalau bisa masuk akal diambil, kalau tidak, tidak. Ini salah satu alasan kenapa mereka menolak siksa kubur. Kenapa tidak masuk di dalam akal? Kenapa? Kata mereka kalau digali kuburnya sama saja, seperti itu, tidak bergerak itu mayat. Nah, disitulah letak kesalahan kalian, karena kalian mau samakan kehidupan dunia dengan alam barzakh. Itu alamnya sudah lain, perkara gaib. Maka yang benar bagi seorang mukmin bahwa dia beriman. Apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, dia mengimaninya. Masuk akal atau tidak? Kalau ini begini cara beragama kita, betapa banyak hadits-hadits yang kita tolak karena tidak masuk akal. Harus kalian tolak hadis Isra Mi'raj. Harus kalian tolak. Harus kalian tolak. Tidak ada masuk akal orang sampai ke langit yang paling tinggi. Tidak ada. Ya kan? Tidak ada masuk dalam akal yang sehat. Orang berjalan satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dulu tidak ada pesawat. Adakah orang berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa satu malam? Menghilang. Tidak ada. Kalau kalian pakai akal dulu, banyak sekali syariat yang kalian tolak.
Itu konsekuensi dari akidah kalian. Ya. Makanya mereka tolak seperti itu. Hadits-hadits yang tidak masuk akal ditolak. Ya. Bukan ahli sunnah menolak akal secara mutlak. Ada akal itu dipakai, tetapi akal itu dipakai untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Tapi akal itu ikut kepada Al-Quran dan Sunnah. Ikut dalam artian apa? Ketika ada ayat, ada hadits, diterima. Masuk akal atau tidak? Selama hadits itu sah dari Nabi, diterima. Ya. Begini sahabat itu ketika Nabi sampaikan hadits itu mereka dengarkan. Ya. Jibril ketika membacakan Al-Quran kepada Nabi SAW, Nabi tidak pernah bertanya ini apa, maknanya apa, perkara-perkara surga dan neraka dikabarkan dalam Al-Quran, siksaan Fir'aun dalam Al-Quran ada. Nabi tidak pernah bertanya bagaimana, kok bisa ditenggelamkan, kok bisa. Tidak pernah. Ya. Diimani. Begitu cara orang yang beriman. Ya. Nah, mereka tolak ini. Jelas ya? Ada juga cara penolakan yang lain. Dan ini syubhat yang mereka sebar. Dan ini sudah lumayan tersebar di kalangan masyarakat. Siksa kubur itu tidak ada. Kenapa? Ya. Katanya hadits ahad 1. Ya. Perhatikan ini ahlul bidah. Subhanallah. Mereka tujuannya satu saja, untuk menolak syariat. Tapi jembatan yang mereka gunakan, tangga yang mereka pakai itu bermacam-macam. Perhatikan, dia buat dulu kaidah begini. Dia lihat hadits, oh ternyata hadits ada dua bagian. Ada hadits yang cuma satu sahabatnya, ada hadits yang banyak sahabat yang meriwayatkan hadits itu. Haditsnya sama tapi sahabat yang dengarkan dari Nabi banyak. Ada hadits yang didengarkan oleh sahabat 10 orang, sahabat dengarkan itu semua. Ada yang 20, 30, banyak. Padahal haditsnya sama. Ternyata ada hadits yang cuma satu sahabat yang meriwayatkannya. Tidak ada yang lain. Seperti misalnya hadits innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung dengan niatnya. Itu tidak ada dari sahabat yang lain kecuali dari Umar bin Khattab. Tidak ada dari yang lain. Tadi sudah dia, berarti ada hadits yang banyak, ada hadits yang satu sahabatnya. Nah, mereka sebutkan istilah baru. Oh, ini hadits ahad. Yang satu hadits ahad, yang banyak sahabatnya hadits mutawatir. Dia bagi begini. Nah, sudah. Langkah kedua, ternyata kalau yang satu sahabat saja masih memunculkan keraguan. Gak pakai bohong. Kalau banyak kan tidak mungkin mereka sepakat atas kebohongan. Iya. Nah, berarti sudah lahir pendapat kedua. Lahir dari situ berarti kalau permasalahan akidah tidak boleh kita pakai hadits ahad. Kenapa? Karena hadits yang ahad ini katanya masih muncul keraguan. Nah, sudah. Hadits siksa kubur ditolak. Kenapa? Tadi hadits ahad bohong. Hadits tentang adanya siksa kubur bukan hadits ahad. Mutawatir haditsnya, puluhan sahabat yang meriwayatkan adanya siksa di dalam kubur. Tetap juga mereka tolak. Bahkan ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah berfirman tentang Fir'aun. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwan wa 'ashiyya. Neraka diperlihatkan kepada Fir'aun guduwan wa 'ashiyyan. Siang dan petang, ya. Siang dan malam diperlihatkan Fir'aun. Di mana ini? Di mana? Di dunia? Nggak mungkin, sudah mati Fir'aun. Di akhirat? Belum hari kiamat. Bahkan lanjutan ayatnya, wa yauma taqumus saah. Setelah itu pada hari kiamat masukkanlah Fir'aun ke dalam siksaan yang lebih pedih. Berarti di mana tersiksa itu? Di mana diperlihatkan neraka? Di alam barzakh. Itu ada ayatnya. Bukan di dunia, bukan di akhirat, di alam barzakh. Itu juga ayat menunjukkan dalil bahwa yang tersiksa di dalam kubur bukan cuma orang yang dikubur saja, yang dibakar jadi debu, dimakan binatang buas tinggal tulang-tulang. Semuanya tersiksa. Kenapa? Karena Allah menyebutkan Fir'aun tersiksa. Sampai detik ini Fir'aun tersiksa sampai pada hari kiamat. Padahal Fir'aun tenggelam. Tapi penyebutan hadits siksa kubur, Nabi memerintahkan kita dalam doa berlindung dari 4 perkara ketika di akhir tasyahud. Salah satunya apa? Berlindung dalam dari azab kubur. Wa min azabil qabri. Nabi sebutkan, ya Allah, kami berlindung kepadamu dari siksaan kubur. Nabi sebutkan, sandarkan siksa kubur itu hanya mimbabi taglib. Hanya menunjukkan bahwa yang banyak itu adalah orang yang dikubur. Bukan berarti hanya yang tersiksa itu di dalam yang dikubur saja, bukan. Paham ya?
Ya, walaupun Nabi memang sandarkan siksaan kubur. Berarti yang tidak dikubur tidak disiksa dong? Oh tidak. Semua mendapatkan siksa. Semua mendapatkan alam itu. Orang-orang kafir mendapatkan siksaan. Ya, kalau orang beriman mendapatkan kenikmatan di dalam kubur. Jelas ya? Jadi yang terbakar jadi debu, yang dibakar debu kemudian dikasih di sungai. Mau lari tidak bisa. Mau kemana? Yang dilihat adalah alam barzakh, alamnya. Jelas ya? Ini penetapan. Hadits ini juga dipakai. Ini hadits inti ini. Ya. Hadits inti. Ya. Kemudian dalam hadits ini juga terdapat dalil bahwa wajibnya kita menutup diri ketika buang air. Dalam riwayat yang lain dikatakan bukan la yastatir, tapi la yastabri'u. La yastabri'u. Dia tidak menjauhkan dirinya dari air kencingnya. Paham? Percikannya. Ya. Bajunya, badannya, ya. Itu juga masuk. Dalam riwayat yang lain, la yatanazzah. Dia tidak cebok ketika habis buang air. 3 ini masuk dalam larangan ini. Jelas ya? Ya, jadi wajib kita menutup diri, wajib kita buang setelah buang air membersihkan diri, entah itu pakai air atau pakai batu, dan wajib menghindarkan diri kita dari hal yang najis, buang air kecil. Ya. Makanya Nabi ketika ada orang Arab Badui kencing di masjid, langsung Nabi segerakan ambil air siram. Karena nanti ada orang sholat tidak tahu ada kencing di situ, kena najis. Jelas ya? Ya. Kemudian dalam hadits ini Nabi mengambil apa? Mengambil apa tadi? Batang kurma untuk ditancapkan, menunjukkan bahwa Nabi memberikan syafaat untuk mereka berdua. Di sini tidak ada dalil tabur bunga, tidak ada. Tidak ada dalil ambil air siram, tidak ada. Apa tujuan disiram? Mau ikuti Nabi? Ini kekhususan. Nabi tancapkan batang kurma itu yang basah karena Nabi dengarkan siksaan itu. Kan begitu. Asalnya manusia tidak dengar. Nabi pun asalnya tidak dengar siksaan itu. Karena Nabi sudah katakan bahwa siksaan orang yang tersiksa di dalam kubur tidak didengarkan oleh sakolain, jin dan manusia. Tidak didengarkan itu. Nabi juga asalnya tidak dengar. Kecuali yang Allah perdengarkan kepada beliau. Nah ini pas didengarkan ini, diperdengarkan. Maka Nabi memberikan syafaat. Ini terdapat faedah bahwa Nabi sangat menyayangi umatnya. Nabi tidak mau melihat umatnya tersiksa. Ya. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian seorang rasul yang sifatnya berperhatian, kata Allah, azizun 'alaihi ma 'anittum. Sangat berat beliau terhadap apa yang memberatkan kalian. Dan beliau semangat agar kalian itu mendapatkan kebaikan. Perhatikan, Nabi ketika lewat, Nabi mengatakan, siapa suruh kau dulu kencing tidak cebok? Siapa suruh dulu kamu namimah, adu domba? Tapi subhanallah, beliau masih menolong, memberikan syafaat. Dan ini adanya penetapan syafaat ya, adanya syafaat untuk pelaku dosa pada hari kiamat. Nabi sudah janjikan itu. Syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku nanti. Jelas ya? Nah, di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa perkara ini dianggap remeh, dianggap kecil, karena Nabi katakan bukan perkara yang besar, bukan perkara yang berat untuk mereka tinggalkan. Mudah. Seperti namimah, mengadu domba. Ini juga dalil kita mengambil faidah bahwa haramnya namimah. Kalau ini dosa besar kata para ulama. Dosa besar. Ya, karena ancamannya besar. Jelas ya? Mengadu domba. Ya, bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid ketika menyebutkan tentang hukum sihir, perdukunan, beliau bawakan hadits-hadits tentang sihir, beliau bawakan hadits tentang namimah terakhir. Kenapa? Karena namimah mirip dengan sihir. Bahkan kata para ulama, namimah orang yang mengadu domba bisa merusak lebih cepat daripada apa yang dirusak oleh dukun. Orang mengadu domba bisa merusak hubungan orang yang bersahabat, hubungan suami istri dalam sekejap. Masih kadang dikalahkan dukun. Sihir. Makanya beliau bawakan hadits tentang namimah.
Kalau kita baca kitab tauhid ini kadang kita bingung loh, kok hadits-hadits larangan datang ke dukun, larangan sihir, kenapa hadits tentang namimah terakhir? Nah, karena ada sisi kemiripan dia dengan sihir. Ya. Ini menunjukkan dosa besar. Ya. Menukil ucapan di sana masa sudah bilang kau begini, datang besok masa sudah bilang begitu, sudah bertengkar orang. Ya. Ini kerjanya ini, tidak punya pekerjaan dia. Ini kerjanya saja, datang sana datang sini. Jelas ya? Nah ini menyebabkan dia apa? Tersiksa di alam barzakh. Iya. Jadi sekali lagi di sini tidak ada dalil untuk menyiram kuburan, ya. Jelas ya? Kecuali misalnya kita datang ziarah ke kuburan orang tua kita. Kita lihat tanahnya sudah mulai runtuh, ya, sudah mulai hancur tanahnya. Kita rapikan tidak mengapa. Kita rapikan, ya, tidak mengapa. Kemudian supaya tanahnya tidak jatuh, kita siram air, kita lembekkan, itu tidak mengapa. Yang dilarang kalau ada tujuan-tujuan lain. Ya, oh ini supaya tidak disiksa. Dari mana kata kalau disiksa? Kasih bunga apa dah? Jelas ya? Ya. Oh itu boleh, tidak ada masalah. Taib. Nah, kalau kita kata kenapa dilarang? Iya karena ini kekhususan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau dengarkan siksaan itu. Ini bentuk syafaat dari beliau untuk umatnya. Taib. Maka dengan hadits ini berakhirlah pembahasan dalam bab istitobah. Ya, setelahnya kita akan masuk dalam bab siwak. Ya, Allah Ta'ala alam, kita cukupkan dulu pertemuan kita pada malam hari ini. Apakah keluar angin dari kemaluan wanita membatalkan wudu? Saya mau yang jawab laki-laki. Dengar pertanyaannya? Apakah angin yang keluar dari depan wanita dari kemaluan perempuan membatalkan wudu? Hadiahnya mana buku? Mana dia? Apa hukumnya? Sekarang saya tanya, kalau keluar angin dari belakang apa hukumnya? Awas ada yang tidak tahu? Batal, sepakat, tidak ada perselisihan. Dari belakang. Karena dalam hadits disebutkan buang angin. Nah, permasalahannya keluar angin yang tidak biasa dari depan. Ini sama pembahasan keluar dari depan, keluar darah, ya kan? Keluar rambut misalnya, hal-hal yang tidak biasa keluar. Ya, keluar darah tapi bukan darah haid. Ya, bukan darah nifas, tapi keluar sesuatu, misalnya batu, pasir, keluar rambut. Ya, memang karena dia sakit. Ya, kadang juga dari kemauan laki-laki, kadang keluar darah. Jelas ya, apakah ini batal atau tidak? Sama ini pembahasannya, keluar angin dari depan. Ini ada letak sila pendapat di kalangan ahli fikih. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Dan wallahu alam, saya sendiri pribadi condong kepada pendapat yang mengatakan tidak batal. Karena yang ada dalilnya hanya dari belakang. Jelas? Dan itu bukan kebiasaan. Bukan tidak biasa. Tidak ada orang kentut dari depan. Jelas ya? Walaupun ada yang mengatakan batal. Tapi kalau misalnya dianggap lebih hati-hati daripada berwudu, itu lain pembahasannya. Itu kita katakan lebih bagus kalau dicari yang lebih hati-hatinya. Tapi kalau kita katakan batal, itu wallahu alam tidak ada dalil yang mengatakan batal. Ingat bahwa kita di atas wudu. Saya kasih kaidah ya, saya kasih ilmu supaya jangan ragu-ragu karena ini banyak keraguan biasa. Kita di atas wudu asalnya. Jelas? Maka keadaan kita ini wudu, di atas wudu suci tidak bisa digeser kecuali dengan dalil yang kuat. Makanya Nabi ajarkan, nanti ada kena haditsnya. Ada orang yang salat Allahu Akbar suka, kayaknya tadi bunyi. Tidak kayaknya. Dalam salat, kayaknya keluar. Tidak kayaknya. Dia ragu sendiri. Bahkan kadang sudah ruku orang dia masih ragu-ragu ruku. Maka sahabat juga ada yang begini dilaporkan oleh Nabi. Kata Nabi, beritahu dia, la yansarif hatta yasma' sautan aw yajida rihan. Jangan batalkan salatnya sampai dia dengarkan suara atau dia cium bau. Faham? Ini ilmu yang Nabi ajarkan kepada kita bahwa hilangkan keraguan, ambil yang yakin. Saya yakin diri saya tadi wudu. Sudah, tinggalkan keraguan. Kecuali kalau dengar bunyi put, anda keluar. Wait. Sudah ada bau. Ya, bau. Ada bunyi. Ya.
Kata Nabi, jangan dia berhenti. Ini sama kita. Kayaknya ada cairan yang keluar. Ya kan? Kadang perut kayak bunyi, kayak buang angin tadi. Tinggalkan keraguan. Paham ya? Nah, itu ilmu. Maka situ kita menunjukkan bahwa tidak bisa digeser itu dengan kaidah dengan dalil. Kembalikan kepada asalnya, ini kaidah penting. Ya, insyaallah ada waktu nanti kita bahas qaidul fiqhiyah, itu bagus. Dia pelajaran yang sangat bagus, itu penting. Ya. Jadi kembali kepada asalnya orang itu. Asalnya sudah berwudu, berarti itu asalnya, tinggalkan keraguan. Sama asalnya kalau kita belum berwudu, bangun pagi tidur, ya. Dari tidur bangun pagi mau salat duha. Sudah wudu atau belum? Kembali kepada asalnya, dia bangun tidur berarti belum wudu. Pergi berwudu. Faham? Jadi selalu dikembalikan kepada asalnya dulu. Dia kan tadi bangun tidur, makan ini, pas mau salat duha, saya sudah wudu atau belum? Kembali kepada asalnya, belum wudu, pergi berwudu. Paham? Habis salat maghrib, salat, salam, baca Quran, duduk taklim, ya. Pas azan isya, batal atau tidak? Tidak usah ragu, kembali kepada asalnya. Asalnya apa tadi? Sudah salat, berarti sudah wudu, terus wudu. Paham? Itu kadang kita sendiri yang datangkan was-was, hati misalnya. Padahal Nabi sudah ajarkan, menghilangkan keraguan, itu kadang syaitan yang beri was-was. Ya, tapi selama tidak ada yang membuat dia yakin. Tapi kalau dia sudah dengarkan bunyi, dia cuma batal atau tidak? Ini sudah nyata-nyata dia sudah buang air kecil tadi. Asal jangan pura-pura lupa. Jelas ya? Itu penting itu. Sama dengan ini, pembatal wudu harus ada dalil yang jelas. Pembatal wudu. Mungkin bisa dibahas buku yang saya baca, sifat wudu dan sifat salat Nabi. Ya, ini banyak ulama yang mengarang ini. Adapun kalau yang ditanyakan di sini terjemahan, ya kalau terjemahan saya tidak tahu siapa yang menerjemahkannya. Yang jelas selama mungkin penerjemahannya itu tidak lari dari apa yang diterjemahkan, ya ada masalah untuk dibaca. Tapi bagusnya kalau dari terjemahan yang kita kenal, siapa yang terjemahkan. Yang kita kenal akidahnya mungkin yang bagus, lurus pemahamannya. Ya. Nanti ada sifat salat Nabi di sini ada. Sifat wudu Nabi sudah kita jelaskan. Alhamdulillah, tinggal di murojaah saja, tinggal diingat kembali, lihat catatannya kembali. Makanya penting itu dicatat itu ilmu-ilmu yang didengar. Kata ulama, al-ilmu saydun wal kitabatu qaiduhu. Qaid suyudaka bil hibalil wathiqah wa minal hamaqati an tasila buzalatan wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqah. Kata ulama, ilmu itu binatang buruan. Ikatlah binatang buruanmu dengan tali yang kuat. Jelas? Iya. Ikatlah binatang buruanmu dengan tulisan, dengan tali yang kuat. Iya. Dan dari kebodohan, kata ulama, dari kebodohan kamu mencari binatang buruan, kamu dapat, kamu biarkan dia terlepas di tengah khalayak ramai. Paham? Itu ihtimam saya tulis. Nanti bermanfaat itu, subhanallah. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, buka kembali catatan itu bermanfaat sekali. Dan ini terasa, kami sendiri merasakannya. Menyesal dulu kenapa tidak tulis-tulis dari dulu. Ya. Catatan-catatan dulu itu bermanfaat. Ilmu. Nah, sekarang tinggal sifat salat Nabi ada di sini nanti. Sabar, sekarang kita baru di bab suci, bersuci. Nanti bab salat ada, tata caranya lengkap insyaallah. Masya Allah, ini pertanyaan. Pekan lalu Ustaz mengatakan membaca basmalah ketika berwudu, tapi di dalam pendapat Imam Ahmad bin Hambal membaca bismillah wudu, mandi janabah, tayammum wajib, dan dipilih oleh Abu Bakar Al-Hasan Al-Basri. Iya. Kadang di dalam mazhab dikatakan ini mazhab Hanabilah, mazhab Imam Ahmad. Belum tentu Imam Ahmad itu pendapatnya. Kadang dalam mazhab pun mereka berselisih. Faham? Mazhab Syafi'i saja, ulama yang bermazhab Syafi'i
Itu berbeda-beda dalam riwayat penukilan Imam Syafi'i berpendapat ini. Tidak. Sebagian mazhab mengatakan mazhab Syafi'i tidak. Imam Syafi'i berpendapat ini. Itu mereka berselisih sendiri. Imam Ahmad dalam bukunya, dalam kitab penukilan, kitab-kitab fikih, beliau sudah katakan bahwa saya sudah periksa hadits-hadits yang mengatakan bismillah ketika wudu, tidak ada yang kuat. Ya. Kita tidak pernah dengarkan apa pendapat beliau dari itu kan, tapi ada isyarat dari situ. Berarti kemungkinan beliau berpendapat tidak disyariatkan. Tapi memang yang masyhur di kalangan mazhab Imam Ahmad disyariatkan. Itu betul. Ini pertanyaannya. Yang mengatakan tidak disyariatkan itu dalam riwayat Imam Malik dan mazhab Abu Hanifah. Jelas? Tapi kalau kita tidak mengingkari yang ingin membaca, silahkan. Makanya kemarin ada yang tanya baca bismillah di dalam kamar mandi saja. Ya, beri jawaban. Ya, baca di luar baru masuk. Tidak ada masalah mau baca. Ya, kita kalau dalam fikih itu saling menghargai pendapat. Silahkan. Ya. Tidak mesti adu jotos di situ. Pendapat. Nah, jelas kita dididik untuk melihat dalil yang mana yang kuat. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, semuanya ucapannya sama. Bahwa ucapanku kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ambil lempar ke tembok. Selesai. Kita tidak dilarang bermadhab. Yang dilarang itu ta'assub madhab. Itu yang dilarang. Tahu ta'assub? Semua apa yang dikatakan imamnya pokoknya jatuh semua pendapat yang lain. Itu ta'assub namanya. Itu dilarang dalam agama. Tidak boleh. Bahkan 4 imam mazhab ini tidak pernah mengkultuskan dirinya harus diikuti. Kata Imam Syafi'i, kalau ucapanku tidak sesuai dengan Quran Sunnah, ambil lempar ke tembok, tinggalkan. Tapi yang dibawa-bawanya ini, pengikut mazhabnya ini yang kadang buta-buta. Pokoknya semua harus diikuti. Seakan-akan semua pendapat Imam Syafi'i benar. Ya, subhanallah, Imam Syafi'i manusia biasa. Jangan kayak Imam Syafi'i rahimahullah, sahabat pun kadang keliru. Ya, disitulah kita dididik untuk belajar, melihat dalil. Nah, Ustaz, saya belum bisa, Ustaz. Tidak ada masalah. Kalau kita baru, apalagi penuntut ilmu yang baru seperti kita semua sama-sama baru, ya, tidak ada masalah. Kata Syekh Muqbil rahimahullah, jalan keluarnya gampang. Ketika ada perselisihan masalah fikih, kamu lihat 2 ulama ini yang mana menurut kamu lebih alim, ambil pendapatnya, aman. Itu bagi orang yang pemula. Tidak ada masalah. Dia ikut pendapat ini, saya lihat ini lebih alim, saya ambil pendapatnya, khalas, selesai. Tapi kata Syekh Muqbil, bagi penuntut ilmu yang dia punya ilmu alat, punya usul fikih, punya ilmu hadis, ya dia dituntut untuk mengetahui yang mana yang kuat. Lihat dalilnya yang mana yang kuat. Karena dia punya ilmu untuk itu. Jelas? Makanya orang berbeda-beda dalam itu. Ya. Kalau kita, enggak usah saya bingungin, enggak usah bingung, ambil saya pendapat, aman itu kita. Hanya kita dituntut untuk terus belajar. Ya, jelas ya? Baik, wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.